Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, baik para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah, ilmu ma'ani ya, yang mana pembahasan itu bertemakan al-insya tolabi wa ghairut tolabi. Jadi insya tolabi dan ghairut tolabi. Di insya itu dibagi menjadi dua. Yang qasimul insya ila qismaini wahuma tolabi. Yang pertama adalah tolabi. Jadi pembagian insya itu adalah ada dua, yaitu tolabi. Insya itu apa sih? Insya itu ya kalam yang tidak bisa dinilai benar atau salah. Itu sudah pembahasan yang lampau. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kalam khobar ataupun kalam insya. Nah, untuk sekarang adalah pembahasan tentang insya tolabi dan ghairu tolabi. Insya tolabi itu makna dari tolabi sendiri itu harapan. Nah, bagaimana artinya? Yaitu mayastadai matluban ghairu hasilin waqta tolabi. Wa yakunu bil amri wan nahyi wal istifham wat tamani wan nida. Sesuatu yang memerlukan harapan ya, yang tidak harus berhasil langsung pada saat meminta. Itu adalah pengertian dari tolabi, insya tolabi. Tempatnya ada pada mana? Pada apa saja? Yang pertama adalah pada amar atau perintah, nahi larangan, istifham pertanyaan, tamani harapan yang tidak mungkin terjadi. Yang selanjutnya adalah nida adalah panggilan. Langsung kepada contoh amar, aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ya, kita perhatikan contoh pada aqimu dan wa atu. Atu ini ya. Di sini adalah fi'il amar ya, fi'il amar yang berarti jenis kalam ini adalah kalam insya tolabi ya. Selanjutnya adalah nahi. Nahi di sini contohnya adalah la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Arun alaika idza fa'alta azim. Nah, ini contoh dari nahi. Jangan kau melarang sesuatu perbuatan sementara kau melakukan. Aib besar bagi orang yang melakukan hal tersebut. Ini adalah contoh dari insya tolabi juga. Mana larangannya? Ya la tanha ini. Ini bentuknya larangan. Ini loh la tanha. Selanjutnya adalah istifham. Istifham itu pertanyaan, berupa pertanyaan. A ghairallahi tad'un. Apakah selain Allah kalian semua itu berdoa? Nah, ini mana istifhamnya atau ini istifhamnya a ini, maka ini juga disebut dengan insya tolabi. Selanjutnya adalah tamani. Tamani itu harapan, yang mana harapan itu tidak mungkin terjadi. Laitas syababa ya'udu liyauman. Ya, jadi laitas syababa ya'udu liyauman. Mana ini tamaninya? Tamaninya ya laita ini. Jadi biasanya tamani atau harapan itu menggunakan lafadz laita ini. Ini suatu harapan yang tidak mungkin terjadi. Mengapa? Ya karena yang diharapkan oleh mutakalim itu ya, itu adalah kembalinya masa muda. Laitas syababa yang utuli yauman. Ya, kan nggak mungkin kalau sudah tua ingin kembali ke masa muda lagi. Itu adalah harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya, selanjutnya adalah nida. Nida di sini adalah panggilan. Ya bunayya, inna dunya
bahrun amikun faqad gharriqa fihi katsirum minan nas. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang dalam. Banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Ini juga menunjukkan insa tolabi, yang mana insa tolabinya adalah nida. Mana nidanya? Ya bunayya, panggilan. Tuh. Ya, itu adalah insa tolabi. Yang kedua adalah ghairut tolabi. Ghairut tolabi itu apa? Mala yastad'i matluban walahu siyagun katsiratum minhat ta'ajub wal madah wadzam wal qasam wat taraji wasiyahul uqud. Nah, jadi ghairut tolabi itu sesuatu yang diinginkan tapi tidak berharap bisa terwujud. Nah, ingin sesuatu yang diinginkan tapi tidak berharap itu terwujud. Nah, itu adalah ghairut tolabi. Aneh memang, tapi ya itu memang pengertiannya. Letaknya pada mana saja? Letaknya pada ta'ajub. Ta'ajub itu kekaguman ya, kagum. Terus madah, pujian, dzam, hinaan, qasam, sumpah, taroji itu harapan, siyahul uqud yaitu sigot akad atau perjanjian. Contohnya apa? Contohnya langsung kepada ta'ajub. Ma'adhiyaqal Aisyah laula fushatul amal. Alangkah sempitnya kehidupan itu jika angan-angan itu tidak luas. Mana menunjukkan ta'ajubnya? Ta'ajubnya ya ma'adhiyaqo ini adalah insa ghairat tolabi. Dari sisi mananya itu bukan merupakan keinginan yang harus terjadi. Tuh, itu ta'ajubnya ya. Selanjutnya adalah madah. Madah ini adalah pujian. Ni'mal badilu minazallatil i'tidhar. Sebaik-baik ganti dari kesalahan yaitu memberi alasan. Ya, sebaik-baik ganti kesalahan itu memberi alasan. Kalau salah ya alasannya ya pasti banyak. Nah, gitu. Yang menunjukkan insa ghairu tolabi ini adalah mana? Ya nikmah ini. Ya, nikmah ini adalah merupakan fi'il madah. Selanjutnya adalah dzam. Dzam ini adalah celaan. Bi'sal imadhu minat taubatil israr. Seburuk-buruk ganti dari taubat adalah terus menerus. Ya, memang tobat hari ini tobat, besoknya tobat, dan terus menerus. Itu adalah seburuk-buruk taubat kok terus menerus. Itu mana zamnya? Ya ini zamnya adalah fi'sa, ini merupakan fi'il zam, maka ini disebut dengan insa ghairu tolabi. Selanjutnya adalah qasam. Qasam di sini contohnya wallahi la adrukanna suhbatul asrar. Demi Allah saya akan meninggalkan teman orang-orang yang jahat. Mana qasamnya? Qasamnya ya wallahi ini demi Allah, sumpah. Nah, maka ini juga disebut insa ghairu tolabi. Selanjutnya adalah taroji. Taroji di sini contohnya asa rabbukum ayyarhamakum. Mudah-mudahan Tuhanmu memberikan belah kasih kepada kalian. Tarojinya mana? Tarojinya adalah asa. Maka ini juga disebut dengan insa ghairu tolabi. Yang selanjutnya adalah sighatul aqdi, yang mana contohnya adalah wahabtu hadzal mala liwajhillah. Nah, ini adalah sighat akad, sighat perjanjian. Saya serahkan harta ini karena Allah. Maka mana itunya sighat akadnya? Ya habtu ini. Habtu ini termasuk akad. Yang mana ini juga termasuk insa ghairu tolabi. Ya itu. Jadi pembagian insa itu ada dua. Yang pertama adalah tolabi dan yang kedua adalah insa ghairu tolabi. Itu ya. Semoga bermanfaat.
untuk materi kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Syukran ala itu mamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.